Selamat hari Minggu dan selamat beribadah di hari Minggu pertama Prapaskah. Semoga ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan kepada Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Diana Lumban Gaul Kalangit. Ketika Yesus mengadakan ziarah ke kota Yerusalem, banyak orang bereforia dengan melambaikan daun palem serta berkata, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Hari ini, mari bersama merayakan Minggu Palmerum dengan ungkapan syukur. Saudara-saudara terkasih, mari berdiri. Menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 222B, bait 1 dan 6. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dari Injil Matius pasal 18 ayat 15. Injil Matius pasal 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Inilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami.
Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh, dan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami, dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dengan jujur dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam surat Roma pasal 15, pada ayatnya yang ke-5 sampai dengan ke-7. Roma pasal 15 ayat 5 sampai dengan ke-7 yang menyatakan, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk bersama-sama mendengar perintah hidup baru sebagaimana tercantum dalam surat Ibrani pasal 4 pada ayatnya yang ke-12 sampai 13. Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai 13 yang menyatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, dimanapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan roh dan jiwa, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari siapkan hati untuk melayani firman Allah. Kita berdoa. Bapa di surga, inilah kami anak-anak-Mu yang boleh berkumpul di hari Minggu ini untuk mendengar firman-Mu.
Kuduskanlah kami, kuasailah hati pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu menyapa kami, membaharui iman percaya kami, dan kami berjalan lagi dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bermohon. Amin. Saudara-saudara, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Hosiana. Pembacaan Alkitab terdapat dalam Lukas 6 ayat 37 sampai dengan 38. Lukas 6 ayat 37 sampai dengan 38 yang menyatakan, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang numpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah puisi klasik dari Cina yang berbunyi, "Kalau dalam hati menyala setitik cahaya, bersemilah sebuah keindahan dalam jiwa raga. Bila keindahan bersemi dalam jiwa raga, keluarga hidup sentosa. Bila keluarga sentosa, negara pun sejahtera. Bila negara sejahtera, lahirlah kedamaian dunia." Saudaraku, puisi klasik ini indah. Bukan saja untuk didengar, tapi juga dilakukan. Kalau dalam hati anak-anak Tuhan menyala setitik cahaya Kristus, maka imbasnya luar biasa. Yesus memberikan dimensi yang berbeda. Menurut Yesus, tindakan adil dimulai dari diri sendiri. Menarik bahwa ajaran yang Yesus sampaikan dalam bacaan firman hari ini, Yesus mengecam kebiasaan mencela kesalahan
orang lain. Lalu mengabaikan kesalahan diri sendiri. Yesus menghendaki orang percaya pertama-tama harus tunduk pada standar kebenaran Allah, yakni bukan menghakimi secara tidak adil. Yang adil menurut Yesus adalah tidak mencari kesalahan orang lain, tapi mari dengan jujur dan terbuka introspeksi diri sendiri. Nilailah diri sendiri. Saudaraku, bukankah pada umumnya orang mudah melihat, mencari, dan menemukan kesalahan orang lain daripada dirinya sendiri? Bahkan pada kenyataannya, kesalahannya lebih besar daripada kesalahan orang lain. Kita lihat itu di ayat 41 dalam bacaan kita, Lukas pasal 6 yang tadi sudah kita dengar. Lukas pasal 6 ayat 41 yang mengatakan, "Mengapakah kamu melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui?" Artinya, saudara-saudara, Anda dan saya perlu melihat diri sendiri, mengaca diri sendiri, melihat kesalahan sendiri, baru menghakimi orang lain. Yang kedua, gunakan pola Alkitabiah. Seperti apa pola Alkitabiah? Mari kita buka Injil Matius pasal 18. Matius pasal 18 pada ayatnya yang ke-15 yang mengatakan, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali." Atau di 2 Korintus 5, 2 Korintus pasal 5 pada ayatnya yang ke-6. Pada ayatnya yang ke-16. 2 Korintus 5 ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Yang ketiga, saudara-saudaraku, mari bimbing orang yang membenci kita dengan kasih Kristus. Kasih yang menyelamatkan, kasih yang mendamaikan. Saudara-saudara, belakangan ini GPIB dihakimi setelah persidangan sinode tahunan. Tiap ada orang mati yang ditanya begini, ikut PST enggak? Bukan bilang turut berduka cita, malah ditanya ikut PST enggak? Atau bahkan langsung divonis kena
COVID-19. Menyedihkan saudara-saudara. Logikanya begini. Persidangan sinode tahunan dilaksanakan 26 sampai 29 Februari. Corona resmi diumumkan awal Maret. Kita tidak bisa telusuri apa virus itu sudah ada di tempat sidang atau pendatang yang menginap sebelumnya, pulang dari luar negeri dan menginap di situ, atau dari mana virus itu singgah. Kita tidak pernah tahu. Sama seperti orang kena demam berdarah. Memang sadar digigit nyamuknya di mana? Memang bisa ditelusuri. Oh, belum lagi di media sosial berisik, bising sekali. Minta majelis sinode umumkan siapa yang sakit, lalu diinvestigasi dan lain sebagainya. Ada juga dari Immanuel yang komen. Saudaraku, di situasi seperti ini jangan menuduh, menghakimi dan menyalahkan. Firman Tuhan di bagian lain katakan, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Yesus menggambarkan, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Kita semua sama-sama orang berdosa. Kita butuh hakim yang benar dan yang agung. Dan itu tidak lain adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Kalau menurut kita gampang melihat selumbar di mata orang lain, padahal balok di mata kita sendiri tidak kita lihat. Artinya saudaraku, jangan sibuk cari kesalahan orang lain, padahal diri kita sendiri tidaklah lebih baik darinya. Malah mungkin kesalahan kita lebih banyak. Saudara-saudara, kita semua sama-sama makhluk berdosa yang membutuhkan anugerah pengampunan Allah. Dan untuk itu Yesus datang ke dunia ini. Keistimewaannya adalah Yesus adalah hakim, tetapi sekaligus pembela kita. Ia sudah menebus kita dengan harga yang sangat mahal di kayu salib. Karena itu, stop menghakimi orang lain. Lebih baik dengan rendah hati kita datang pada Tuhan, membawa diri kita dengan segala kesalahan-kesalahan kita. Lalu sambut kasih-Nya, jalani anugerah-Nya, teruskan pelayanan, hiduplah dalam pengampunan-Nya. Hari ini seharusnya ada 21 anak-anak akan diteguhkan sidi. Tapi karena satu dan lain hal itu ditunda. Mari lihat semua ini sebagai
kesempatan. Bukan untuk saling menyalahkan, tetapi kesempatan untuk melihat bahwa Tuhan selalu punya rencana indah bagi setiap kita. Karena itu, sambut kasih Kristus yang sudah rela mati bagi kita. Tapi ingat, Yesus tidak tinggal dalam kematian. Ia bangkit dan menang untuk keselamatan kita semua. Terpuji Kristus kekal selamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri dengan sikap sempurna. Kita ikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari bersatu dalam permohonan doa syafaat. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami mensyukuri semua kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang menghantar kami berada di bulan yang baru. Bulan April. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menyapa kami, yang mendorong kami untuk tidak saling menghakimi. Karena kami semua adalah makhluk berdosa yang membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini, berkorban, mati di kayu salib, tapi bangkit dan menang untuk keselamatan kami. Karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu termeterai dalam hati batin kami, dan kami berjalan lagi dalam kebenaran firman-Mu. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, Engkau memberkati pelayanan yang dikerjakan, memberikan hikmat akal budi bijaksana, sehingga gereja-Mu tetap menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, yang melayani di tengah kemajemukan bangsa ini.
Tuhan berkati pelayanannya. Kami berdoa untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan, Engkau menyertai Majelis Sinode selaku pimpinan. Engkau menyertai majelis jemaat di seluruh jajaran pelayanan GPIB. Biarlah boleh melaksanakan panggilan pengutusannya dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat GPIB yang ada di lingkungan Mupel Bekasi. Kiranya Tuhan Engkau pimpin, Engkau menyertai. Biarlah gereja-gereja GPIB yang ada di Mupel Bekasi boleh menjadi alat damai sejahtera Tuhan dan boleh memancarkan kasih Kristus bagi siapa saja yang dijumpai. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami tercinta Republik Indonesia. Mari Tuhan, Engkau campur tangan dengan segala permasalahan yang sedang dihadapi, khususnya virus corona yang mewabah di dunia ini. Kami hanya bisa berpasrah diri dalam pengasihan Tuhan. Engkau memberkati pemerintah kami, menolong Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, boleh bekerja sama menanggulangi masalah ini. Kami berdoa untuk para dokter, tim medis, ilmuwan, boleh bahu-membahu untuk mencegah virus menular kemana-mana. Ajar kepada masyarakat kami untuk patuh pada perintah pemerintah, tinggal di rumah demi kesehatan bersama, demi putusnya mata rantai corona. Tuhan, biarlah semua ketegangan ketakutan ini boleh segera berlalu dengan kasih-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang berduka cita. Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Kasih-Mu menyertai keluarga mereka. Mereka boleh yakin dan percaya apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di GPIB Immanuel Bekasi, sektor 1 sampai dengan 9 dan pos pelayanan Karang Satria. Tuhan berkati, Tuhan menolong, menjauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Biarlah rahmat dan kebaikan Tuhan menyertai mereka semua. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa pulang ke kampung halaman. Kiranya Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka boleh mengerti bahwa situasi tidak memungkinkan mereka bisa pulang ke kampung halaman. Biarlah mereka boleh merayakan kemenangan mereka dalam kebaikan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang akan menjalankan kewajiban agama mereka, berpuasa. Kiranya Tuhan memberkati, rahmat dan kebaikan Tuhan menyertai mereka, dan pahala Tuhan berikan, karena mereka adalah orang-orang yang Engkau pilih dan kasihi, juga ada di bumi Indonesia ini. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Memasuki minggu yang baru, kami membawa pergumulan harapan dan cita-cita kami. Mari Tuhan, Engkau dengar doa-doa yang kami bilang dalam hati kami masing-masing.
Terima kasih Bapa yang Maha Baik, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita persembahkan syukur kepada Tuhan dengan mengingat pesan Alkitab. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Mazmur 30 ayat 5. Kiranya Allah berulang atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepada-Nya. Jemaat yang diberkati Tuhan, persembahan dapat ditransfer melalui Bank BRI Cabang Ahmad Yani, nomor rekening 001 62 41 698. Saya ulangi, melalui Bank BRI Cabang Ahmad Yani, nomor rekening 001 62 41 698. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 293 bait 1. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Kita berdoa. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini?
Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat Minggu 5 April 2020. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang ambil bagian dalam ibadah hari Minggu di rumah masing-masing. Sesuai surat keputusan Majelis Sinode tertanggal 30 Maret 2020 nomor 4605 garing Romawi 3 strip 20 garing MS strip Romawi 20 garing KPTS memutuskan dan menetapkan keputusan Majelis Sinode tentang perpanjangan masa tugas pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2017-2020 di seluruh jemaat GPIB terhitung mulai 1 April 2020 memperpanjang masa tugas wewenang dan tanggung jawab PHMJ 3 bulan ke depan, yaitu sampai tanggal 30 Juni 2020. Harap jemaat maklum. Berita keuangan akan ditampilkan setelah ibadah. Jika ada yang dikoreksi, dapat disampaikan melalui kantor sekretariat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, ibadah kita akan berakhir. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Teruslah bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Jangan lagi saling menghakimi. Karena Kristus telah berkorban untuk keselamatan kita semua. Mari berdiri, kita mengakhiri dengan memuliakan Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.